Wahai penguasa negeri istana, cukup dan sadarlah. Kau injak-injak maruah Syiah ini selama 6 tahun. Ini isi spanduk yang saya buat. Kami menangis, air mata kami jatuh ke dalam. Tapi ingatlah, kutukan 12 sultan dan kutukan Allah. Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Wahai anak Melayu negeri, bangkit dan sadarlah. Itulah bunyi spanduk. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم. Pemirsa, Ketua DPR Bapak Indra Gunawan bersama Pak Budi datang dengan Pak Rakib datang ke LAM berkunjung. Ada dari Pak Budi dari Demokrat dan Pak Rakib dari PDIP. Ada juga perwakilan dari pengurus LAM dan partai. Pengurus LAM juga. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim di gedung LAM ini. Selawat serta salam tentunya tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, insyaallah kepada kita sebagai umatnya nanti yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati orang tua kita, Datuk Sri Wan Said, Haji Wan Said sebagai ketua pemangku adat Kabupaten Siak, adat Melayu Kabupaten Siak, yang sama-sama kita hormati. Tentunya kebetulan beliau juga ketua DPR ya, ketua DPR Kabupaten Siak, sekaligus mewakili anggota yang lain dan rekan-rekan kami dari anggota DPR, beberapa ada fraksi daripada ada Banggar yang hadir pada saat ini. Di sini keluhan-keluhan kami ini, Pak kata ungkapan Melayu, sudah tak terdayu lagi, sikit berdayu, dah latih.
Jadi kok menangis kok kata air mata sudah jatuh ke dalam, tak keluar boleh lagi. Dan kita bandingkan pula kadang semut itu binatang yang paling di bawah. Kalau gigit injak tu tetap juga akan menggigit. Jadi mungkin masuknya dia ini nak menggigit, tapi belum gigit lagi bau kan nak menggigit. Jadi beginilah. Jadi suasana ini sudah berbau di Kabupaten Siak ini dan luar Kabupaten Siak. Bagaimana keluhan-keluhan dalam ini sudah lama dan sekarang kami tak tahan lagi, maka kami ialah minta bantu siapa yang ingin membantu kami. Tapi adalah yang jelas anak-anak Melayu Siak lah. Sebab ini gedung tempat adat Melayu. Bukan adat Batak, bukan adat Cina, bukan adat apa, adat Melayu. Jadi siapa yang terpanggil oleh kena kesusahan kami ini, berarti dia adalah anak Melayu yang peduli dengan adat dia sendiri. Jadi kerana ini artinya kita bukan artinya apa nak berlawan atau mencari lawan, bukan. Itu ingin kebersamaan. Sebab apa? Sebab Siak ini sama-sama kita dilahirkan Siak, kita anak Siak, buruk Siak, buruk pemerintah kita, buruk pimpinan kita, baik bupati, baik DPR, buruk. Dia baik juga lam. Jadi niat kami itu bukan itu. Cuma kami yang kami apa kan? Kenapa lah kami dibiarkan macam ini? Gedungnya sudah hancur, di dalamnya dah hancur. Cuma lain pula yang peduli. Bolehlah Kapolres pula yang peduli dengan dalam. Apa sebabnya? Sudah 2 Jumaat dah Kapolres, 50 orang sekalipun. Bawa mesin. Tengoklah barulah tahu. Kalau tak itu bukan apa tidak. Macam pancah ladang kalau kata orang Melayu. Macam pancah ladang. Tapi saya nak berbuat macam mana? Sedang security saja tak hormat yang kami. Kami tegur dia orang, apa mereka tak datang. Kami tak makan gaji di dalam dah. Kami makan gaji sama dengan pendidikan, bayar gaji kami. Aduh, muka mana lah lagi. Ini keluhan yang paling dahsyat sekali. Muka ketua lam ni diukur dengan 300,000. Dijangkau dengan 300,000. Undangan dari sana sini tak datang tak mungkin. Kenapa dari Siak tak datang? Sedangkan Siak tu sangat berharga. Kalau duduk orang Siak, lam Siak dia apa? Orang belum mulai. Itulah mohon kita. Tak mungkin kita tak datang. Tapi kalau kita bawa undangan, kasih di dinas pendidikan, saya tidak apa dah, apa nama? Tidak tutup buka ayat. Bawa kena yang cuma kasih 300,000. Dari sini ke Duri sana tak dapat dah. Pakai habis minyak beli 300,000 habis beli minyak. Belum bayar betul lagi. Belum makan kami. Tidak. Tapi sikit pun bukan setahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun bisa saya mau. Ini sudah 6 tahun. Jadi ke mana saja pergi ni saksi. Tahu ni. Duit ini di sinilah keluar duit. Kalau tak ada cair dari kocik orang pinjam dulu. Begitulah. Ini ada duitnya, minjam orang ni baru bayar. Minjam duit. Ini datang apa dia? Minjam duit. Nak pergi orang baru tu, tak ada duit minyak. Awak ni bukannya orang senang tu. Hidup terus pun sama. Jadi di sinilah. Jadi keluhan itulah saya sampaikan. Jadi pagi datanglah. Bupati datang ke rumah, sekda datang ke rumah, wakil bupati pun datang ke rumah. Jadi semua keluhan saya dia selalu di dalam ni. Saya tu di dalam ni bukan ketua lam dah. Security. Itu tadi baru tahu bupati bahasa saya security gaji RM1,500 sebulan. Haram itulah dia tanyalah kan kawan. Security SK saya sudah berubah. Gaji RM1,500. Saya tidak talah, bukan saya kena kayu mengharap duit tidak. Tak itu saya pandang. Yang penting saya lamnya berjalan dengan baik seperti 2014. Dipuji oleh provinsi. Mendiamkan Effendi dipuji je Siak. Si lam yang berhasil di provinsi Riau ni adalah lam Siak. 2014. Saya itu saya mahukan. Bukan saya nak duit nak kayu, saya tak nak kayu di situ lillahi taala. Gaji RM1,500 mahu saya tu. 1 miliar dipotong lagi tinggal RM500,000.
turunlah kami mengadu buat Anwar Wahid Kano. Ditambah oleh Pak Samsuan lagi, memang aku cukup itulah apa kami. Tapi masuk-masuk ini kami mengadu ke DPR, cuma tanggapan saja yang ada, tapi apanya tidak ada. Jadi maka itulah kami ini kemana lah nak mengadu lagi. Ke dalam provinsi kami sudah mengadu, turun orang tu, tapi tak juga menyelesaikan masalah. Jadi mau tak mau kami berbuat apa yang bisa oleh kami. Asal jangan kami menyalahi undang-undang. Kami tetap berjalan di atas adat. Tetap kami menurut alur patut. Apa bunyinya? Saya buatkan sekali bunyinya. Wahai penguasa negeri istana, cukup dan sadarlah. Kau injak-injak maruah Syiah ini selama 6 tahun. Ini isi spanduk dan saya buat. Kami menangis, air mata kami jatuh ke dalam. Tapi ingatlah, kutukan 12 sultan dan kutukan Allah. Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Wahai anak Melayu negeri, bangkit dan sadarlah. Itulah bunyi spanduk yang saya pasang. Tapi kami yakin bahwasanya di hati ketua DPRD dan beserta dewan yang datang berdua, bahasa di hati ketua DPRD masih ada marwah dan jati diri sebagai anak negeri, anak Melayu Kabupaten Siak. Kami yakin dengan datang ke DPRD, dengan pedulinya dengan balai lam adat ini, balai lam adat Kabupaten Siak. Kita bicara lembaga adat, bukan berbicara siapa pengurusnya, siapa yang menakodai lembaga adat, tapi bicara lembaga adat adalah bicara payung negerinya adat, berbicara diri kita sendiri, berbicara wajah kita sendiri, berbicara jati diri kita sebagai anak Melayu negeri ini, berbicara marwah kita. Jadi sebetulnya kalau berbicara anggaran, Datuk Sri dari 2016 beliau dari pengurus LAM sampai menjadi ketua dari 2018 sampai 2002 hari ini tidak pernah merasakan anggaran LAM itu seperti apa. Seharusnya kami tidak perlu menjelok-jelok anggaran, kami tidak perlu mengemis meminta-minta. Sebetulnya kalau merasa lembaga adat ini adalah diri kita sendiri, wajah kita sendiri, ini adalah payung negeri yang harus dikembangkan bukan dikuncupkan, itu kami tidak perlu meminta. Seharusnya para penguasa sudah berinisiatif, karena bicara LAM, bicara diri dia. Bicara LAM, bicara diri dia. Apa tanda negeri Melayu? Azan selalu negeri suluk. Apa tanda negeri bermarwah? Adat dijaga di dalam lembaga. Kecil dikandung ibu, mati dikandung tanah, besar dikandung adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Mati anak duka sekampung, mati adat duka senegeri. Apakah negeri kita memang berduka senegeri? Kalau adat ini kita tutup, kita matikan. Jadi upaya-upaya kita tetap lakukan. Kita sudah berkonsultasi ke bagian keuangan, kita berkonsultasi ke Sekda, itu sudah tahun bertahun. Kalau setahun 2 tahun kita harap memaklumi. 2016 masa transisi dari Kemendagri bahwasanya dana hibah itu tidak dibolehkan terkecuali mengatur kepada Kemendagri nomor 39 tahun 2007. Itu dibolehkan. Dana hibah bagi lembaga keraton, lembaga adat dan lembaga lainnya itu dibolehkan melalui kemampuan keuangan daerah dengan dasar hukum yang ada. Kita konsultasi ke provinsi, kita konsultasi ke daerah Kota Pekanbaru yang mereka sudah bisa menganggarkan, ke Kota Dumai dan daerah yang lain. Udah kita sampaikan juga, kita bawa utusan dari dalam provinsi menghadap Sekda, kita rapat dengan bagian BKD. Apa kendalanya? Ini kita upayakan kendalanya di mana. Oh ternyata setelah beberapa tahun kita berjalan, pada hari ini detik ini Kabupaten Siak belum mempunyai perda tentang LAM. Kalau memang itu dasarnya, kenapa tidak dibuat? Akhirnya kita dorong. Saya pribadi saya dorong kepada Ketua Azmi waktu itu tahun 2020 disaksikan Pak Ketua Datuk Sri waktu itu dengan timbalan juga dan jajaran LAM. Kita udah buatkan draftnya. Sebenarnya itu kan bukan tugas LAM, tapi demi negeri ini kita upayakan juga, kita serahkan inisiasi DPRD untuk membuat perda LAM. Sampai hari ini tidak juga. Jadi rentetan ini Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua, ini sebetulnya sudah larut, udah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya kalau LAM ini, apakah ada seorang yang mau berbuat tanpa anggaran, mau melaksanakan tugas demi negeri ini? Tidak ada. Datuk Sri Wan Said ini adalah datuk, sebagai ketua LAM adalah datuk, bukan datuk LAM, tapi datuk kita semua, datuk negeri ini. Dia yang memegang tongkat payung negeri ini agar tetap berkembang. Apakah payung ini akan kita patahkan?
Apakah LAM ini perlu kita tutup? Kita tutup aja, kita segel. Biar kita tunggu aja sampai anggaran keluar. Kita segel. Berarti apakah mau kita berduka? Mati adat itu sama kita berduka senegeri. Sebagai anggota DPRD kami pos itu kami sampai ke sini untuk mungkin beberapa hal kita berbuat untuk menyatukan sikap kita hari ini dan ke depannya. Tentunya kami sebagai lembaga kami sedikit bisa menyampaikan kepada Pak Ketua dan kawan-kawan pengurus terkait apa pandangan DPRD terhadap dalam Kabupaten Siak ini. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir berdiskusi bersambung rasa di rumah lembaga adat luar biasa begitu. Melayu Riau Kabupaten Siak. Selawat dan salam berilah sama-sama kita panjatkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dan saya lebih senang memanggil ayahanda karena Pak Nazir ya saya alam juga saya sebagai ayah saya dan ini keluarga besar. Hari ini saya mengatasnamakan ketua dan kawan-kawan anggota DPRD. Saya tidak mencari salah dan tidak mencari siapa salah dan betul. Saya di prodi kedua ini saya dilantik pada bulan September. Masuk di anggaran perubahan dan anggaran murni. Anggaran perubahan tahun 2022. Anggaran murni tahun 2023. 2000 APBD 2021. Iya. Jadi di dalam postur APBD 2021 pada bulan akhir November 2022 saya masih ingat Pak, karena saya ingatkan kepada Koordinator Banggar seperti apa LAM. Dia bilang LAM ada postur anggaran lebih kurang 461, tak salah saya ingat itu. Iya. Saya ingat itu. Saya tak cari salah dan tak cari betul. Sampai dengan OPD terkait ditanyakan, ada kabitnya di situ, kabit budaya namanya. Kami sampaikan kenapa keluhan LAM ini anggaran tak bisa diserap, tak diserap-serap. Dia bilang begini. Kami sampai ketika ini begini, kenapa dianggarkan? Seperti apa postur anggaran LAM di 2023? Saya tak menyalahkan pemerintah Pak, tetapi hari ini itulah bahasa Banggar Pak, bahasa DPRD. Ya, saya tidak cari siapa yang salah, siapa yang betul. Cuma saya berkewajiban menyelamatkan lembaga saya Pak. Saya harus mengklarifikasi hari ini. Tetapi ketika DPRD tidak bicara itu, anggaplah DPRD tidak mau tahu dengan LAM. Tetapi waktu Banggar di akhir November, DPRD sudah menyuarakan itu melalui Banggar. Nanti mungkin sedikit bisa disampaikan oleh Ketua Banggar. Itu bisa saya sampaikan kepada para ayahanda dan kawan-kawan saya. Ini sikap DPRD Pak. Nah, sebagai anak majelis, tentu kami merasa prihatin dalam kondisi ini. Di mana benturannya? Saya tidak menyalahkan siapa pemimpin sekarang, siapa pemimpin terdahulu. Terlepas dia eksekutif atau legislatif. Ketika ada benturan hari ini, ke depannya mari kita luruskan. Ketika kita kusut hari ini, ke depan mari kita luruskan. Mungkin ini kita ambil hikmahnya ya enggak? Ya kan? Dulu orang tidur, sekarang orang bisa bangun. Ketika sudah bangun, ayo kita berjalan. Ketika kita sudah pandai berjalan, ayo kita berlari. Untuk apa? Untuk memajukan negeri ini. Payung Melayu ini mana? Di dalam ini. Kita tidak boleh lari dari koridor ini, karena ini tanah kita. Dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa Siak ini semuanya Melayu. Tetapi siapa menginjak tanah Siak ini, siapa memimpin tanah Siak ini, ayo kita junjung tinggi budaya ini. Kita masukkan diri kita ke dalam tubuh Melayu, kita bangunkan bumi Melayu ini. Jadi pikir saya tak ada yang tak bisa. Ini tergantung kita mau apa tidak. Kalau Dewan saya bilang mau Pak. Kami bicara itu di Dewan. Di Dewan. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa Pak Haji bisa berkata. Kemudian yang disampaikan Pak Haji karena waktunya singkat. Saya nanti kalau cerita banyak nanti ada orang tersinggung Pak. Saya tak mau. Sikap DPRD saja Pak. Sikap DPRD saja. Mungkin nanti saya kasih kesempatan kepada Ketua Banggar, Koordinator Banggar. Yang disampaikan
Pak Ayanda Haji Makmum, saya sampaikan bahwa di DPRD itu Pak tidak ada perlainan Pak terhadap kita semua suku. Karena setiap kali kegiatan itu semua sudah ada Pak. Siapa yang diundang ini tokohnya. Minang, Batak, Melayu ini sudah ada. Sudah ada Pak. Tidak ada perbedaan mengundang orang paripurna dan mengundang orang ulang tahun siap. Itu tak ada perbedaan Pak, karena sudah ada semua. Di tokoh-tokoh itu sudah ada semua. Saya tak tahu ketika Ayanda sampaikan hari dulu, tak salah saya Bang Tin, waktu saya dulu paripurna Bang Tin pernah selalu datang. Karena ketika saya bilang Bang Tin selalu datang, berarti dalam diundang. Nah, karena 2 tahun terakhir karena saya tidak apa namanya? Saya belum diamanahkan partai menjadi ketua DPRD, saya tak tahu. Hari ini ya alhamdulillah kita tak usah salah menyalah. Mohon maaf, tak usah salah menyalah. Kedepannya kita balikkan ke dulu lagi. Kita balikkan ke dulu. Jadi mungkin tak banyak Pak Haji karena saya ketua DPRD. Nanti kata orang saya mau ngomong-ngomong, saya mau negeri ini bagus gitu. Saya mau alam ini terbuka. Jadi nanti bisa berdiskusi. Saya jamin ketika itu diperlukan 1 bulan selesai. Kalau itu dibutuhkan, pikir saya mana kuat apa namanya? Perda atau perbuk dengan Permendagri atau undang-undang. Ini kan hanya bicara turunannya saja, kemana arahnya. Ketika negara sudah membuka ruang itu, ikut cakap negara. Tetapi ketika perintah negara itu dibilang harus buat perda apa segala macam, ya baru kita buat. Dulu kan kita tak bicara perda. Dulu kan kita tak bicara akte notaris. Kok hari ini baru kita bicara perda dan akte notaris? Kenapa tak dari kemarin? Kalau itu diperlukan, kenapa tidak disajikan? Yang lain-lain kenapa disajikan gitu? Emang LAM ini bukan rumah kita. Ini mohon maaf, saya bukan mengompor dan ini jangan besar-besar. Ketika kita bicara regulasi gitu, kalau bisa kita duduk sama, kita buka-buka. Dari RT yang Ayanda cakap pemimpin negeri ini, dari RT sampai ke pucuknya, ayo kita duduk sama-sama. Kita jangan buka-buka, kita bicara hari ini sampai dengan besok. Itu aja. Yang dulu sudah. Tapi nanti izin Ayanda, setelah ini saya dengan kawan-kawan, kenapa saya bawa Konator Bangga, saya berjalan ke atas, saya tengok-tengok. Saya datang ke sini, Ayanda tak undang, Pak Haji tak undang. Memang dengan hati kami sendiri, gitu. Dengan hati kami sendiri, gitu, kami sampai ke sini. Gitu. Nanti saya cakap Dewan mau, RT tak mau, kan malah RT. Hanyalah sikap Dewan itu yang saya sampaikan tadi. Gitu.
harapan kita untuk membangun kantor ini dan bersama dalam meningkat dalam usia tidak dan kami dari pihak kepada adat dari pihak manusia kami sangat berterima kasih sekali yang telah banyak orang yang sakit kasih obat. Alhamdulillah kami pun dah boleh bangkit. InsyaAllah semuanya kita akan bangkit.